call is now recorded. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang akan nanti diujikan di ujian pesantren atau ujian akhir pesantren, di mana materi yang diberikan adalah materi bukan hanya materi yang sudah diajarkan di kelas 9 yang bersama saya, yaitu materi tentang zakat dan saum, tapi insya Allah ada tambahan atau merupakan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 7 dan di kelas 8, yaitu materi tentang taharah dan materi tentang sholat. Ya, melanjutkan materi yang kemarin, sekarang kita sudah menginjak kepada bab yang kedua, yaitu bab tentang sholat. Ya, bab kedua, bab tentang sholat, bahwa uzur sholat itu, maka bila uzur maka sholatnya bisa digantikan atau di waktu yang lain. Ya, ini karena tidur dan karena lupa. Ya, maka bisa ada misalnya ditakhirkan. Ya. Lalu syarat sah sholat ada 8. Pertama, suci dari hadas, baik itu besar ataupun kecil. Suci pakaian, badan dan tempat dari najis. Lalu menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, mengetahui rukun-rukun sholat. Ya. Menjauhi semua yang membatalkan sholat. Lalu hadas itu ada 2 macam. Ya, hadas itu ada 2 macam. Ada hadas besar dan hadas kecil. Ya. Bagaimana bedanya? Kalau hadas kecil adalah seseorang tersebut untuk menghilangkannya maka berwudu. Bedanya kalau hadas besar, maka hadas besar orang tersebut haruslah mandi. Ya, itu ada hadas besar, hadas kecil. Kemarin sudah dibahas tentang apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Bisa dilihat di rekaman materi yang sudah kita bahas kemarin ya, untuk lebih mengefektifkan waktu. Lalu aurat wanita. Nah, dalam kitab Safinah ini, aurat laki-laki, merdeka atau budak, dan juga aurat budak wanita. Nah, budak wanita ini mungkin sudah tidak ada zaman sekarang, ya, adalah antara pusar dan lutut. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, bagi laki-laki auratnya itu di antara pusar dan lutut. Maka bagi laki-laki kalau memakai celana pendek berarti harus menutupi lututnya. Ya, celana pendeknya jangan sampai istilahnya terlihat ya auratnya, pahanya begitu. Lalu aurat perempuan. Aurat perempuan di sini ada 2 macam, ya. Maksudnya itu adalah aurat perempuan merdeka, ya, perempuan ajnabi atau perempuan yang istilahnya bukan mahram, ya. Maka di sini ada 2 macam, yaitu ketika sholat dan ketika berada di luar. Ketika berada di luar. Yang pertama adalah aurat perempuan ketika sholat. Jadi kalau
kalau ketika sholat, maka seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ketika sholat, dalam kitab Safinah ini, adalah seluruh badan kecuali muka. Jadi mukanya harus ditampakkan. Jadi misalnya kalau ada yang memakai cadar ataupun memakai masker, begitu, kalau dalam sholat, kalau tidak terpaksa maka harus ditampakkan mukanya. Lalu ada juga aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya. Nah, ini adalah seluruh badan, ya. Maka dalam kitab Safinah ini wanita itu harus menggunakan cadar. Ya, dalam kitab Safinah ini mazhab Syafi'i yang dipegang oleh pengarang kitab Safinah ini adalah mengenakan cadar, begitu ya. Harus ditutup seluruh bagian tubuhnya, ya. Itu ketika di luar, ya, ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi beda ya, kalau sholat maka harus dibuka cadarnya, harus terlihat mukanya. Ini dalam kitab Safinah, ya. Walaupun nanti kalau jumhur ulama mengatakan bahwa memakai cadar itu bukanlah wajib, ya. Kalau di sini wajib, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah aurat perempuan merdeka. Nah, aurat perempuan merdeka terhadap mahramnya. Nah, mahramnya, ya. Kalau terhadap mahramnya, maka batasan auratnya itu antara pusar dan lutut. Tapi tentu saja dalam mazhab di antara mazhabul arba'ah memang di sini mazhab Syafi'i tidak terlalu ketat, ya. Tadi kalau misalnya dengan ajnabi yang bukan mahram itu ketat sekali, ya, sampai harus mengenakan cadar. Tapi di sini dalam apa namanya, dalam berhadapan dengan yang mahram itu pusar dan lutut. Tentu saja dada itu ya bisa dilihat begitu. Tapi ini tentu saja apa namanya, ini yang paling mudah begitu, yang paling istilahnya terlihat di antara mazhab yang empat. Tapi yang jelas apa namanya, yang baiknya adalah muka dan telapak tangan, ya. Jadi tidak boleh membuka itu walaupun di depan mahram, ya, karena tetap saja itu kalau misalnya apa namanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya maka akan sangat ini, ya. Jadi istilahnya ambillah ihtiyat, ya, ambillah ihtiyat, ambillah kehati-hatian. Jadi yang nomor 4 ini bukan berarti kalian di depan mahram misalnya ayah atau saudara laki-laki itu boleh apa namanya auratnya pusar dan lutut saja, tidak, ya. Sebaiknya tetap ditutup, ya, sebaiknya tetap ditutup. Lalu rukun sholat, kita masuk kepada rukun sholat. Rukun sholat ada 17, yaitu pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Lalu berdiri bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu berdiri, maka sholat itu bisa dilakukan dalam keadaan duduk. Kalaupun duduk masih tidak bisa tidak mampu, maka boleh pula dalam keadaan berbaring, ya. Kalau sudah nggak bisa gitu ya berarti disolatkan, ya, sudah meninggal berarti. Terus membaca Al-Fatihah, ruku. Nah, tumakninah. Perhatikan, di dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu dimasukkan ke dalam rukun. Ini menunjukkan bahwa yang namanya tumakninah yaitu tenang, ya, dalam sholat itu benar-benar dipentingkan, benar-benar merupakan hal yang harus mutlak, mesti begitu, ya. Karena mengambil dalam hadis ada sahabat yang sholatnya tergesa-gesa, maka oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengulang sholat tersebut, ya. Maka dalam hadis disuruh, ya, ketika ruku dengan tenang, ya. Ketika i'tidal itu pun juga sama, dan yang lain-lainnya, ya. Yang namanya tumakninah, yang namanya tenang itu merupakan hal wajib. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu niat itu pun ada 3 derajatnya. Niat
Mana di sini niat tadi barusan? Ya. Niat jika sholat yang dikerjakan fardu maka wajib qasdul fi'li mengerjakan tersebut. Jadi kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i yaitu ketika dijaharkan ada apa namanya kata fardunya, sholli fardu apa begitu ya. Nah, di sini ta'yin, sholat yang dikerjakannya apa? Ya, misalnya itu fardu maghribi, nah itu maghribnya begitu ya. Jika sholatnya sunnah, maka disebutkan sholat sunnahnya begitu ya. Apakah itu misalnya ba'diyah atau qobliyahnya? Ya, seperti itu. Ya, walaupun yang namanya niat itu adalah di dalam hati. Wajibnya di dalam hati. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i mentalafuzkannya, mengucapkannya di mulut itu adalah sunnah begitu. Ya. Terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram syaratnya ada 16, yaitu mengucapkannya ketika berdiri, lalu dengan bahasa Arab, menggunakan lafaz Allah, menggunakan lafaz akbar. Ya. Berurutan, tidak memanjangkan, tidak Allah, tidak ya, tapi Allah ya, seperti biasa begitu. Baknya juga tidak dipanjangkan Allahu Akbar, misalnya begitu, tidak. Lalu tidak mentasdidkan, ya, ini juga sama ya. Pokoknya ucapkanlah dengan yang benar. Lalu syarat sah membaca Al-Fatihah. Syarat sah membaca Al-Fatihah itu ada 10 di sini. Pertama adalah tertib, yaitu membaca sesuai urutan ayatnya. Lalu mualat, yaitu membaca tanpa terputus. Ya, tanpa terputus maksudnya dengan diam yang lama begitu ya. Misalnya berpikir dulu setelah baca Alhamdulillahirabbil alamin baca apa begitu ya. Jadi ya berkesinambungan. Lalu memperhatikan makhraj. Ya, makhrajnya betul-betul harus benar ketika membaca suratul Fatihah begitu. Lalu tidak terputus antara ayat ya. Antara ayat-ayat Al-Fatihah. Membaca semua ayat Al-Fatihah, lalu basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Ya, jadi seluruh mazhab itu meyakini bacaan basmalah. Cuma yang menjadi masalah, ada yang bacaannya disirkan, ada yang bacaannya dijaharkan. Ya, maka ketika misalnya kalian mendengar ada yang membaca dari Alhamdulillahirabbil alamin, nah itu bukan berarti dia tidak membaca basmalah, tapi basmalahnya disirkan. Ya. Disirkan itu dikecilkan ya, tidak dibaca jahar, tidak dibaca keras. Lalu tidak menggunakan lahan. Lahan itu lagu, irama yang bisa merubah makna. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran, maka gunakanlah irama lagunya orang Arab. Ya, bisa dilihat dalam ulama-ulama begitu yang jadi qori begitu dalam qori-qori ya, qiraat-qiraat. Lalu dalam keadaan berdiri membacanya ya, tidak terhalang oleh zikir yang lain. Ya. Lalu disunahkan mengangkat tangan ketika sholat ada pada 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, kemudian ketika akan ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari tasyahud awal. Ini ya, 4 ini. Jadi sisanya selain itu maka tidak perlu mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Lalu syarat sah sujud itu ada 7. Pertama, sujud dengan 7 anggota. Apa saja? Yaitu dari dahi ya, dari sini ya. Nah, ini. Lalu hidung juga harus menyentuh. Maka jangan misalnya karena jijik, karena apa, hidungnya tidak menyentuh begitu. Lalu tangan ya, 2 ini ya. Terus lutut dan juga kaki ya, jari kaki begitu. Itu 7 semua. Dahi terbuka, jangan ada yang menutup dahi. Nah, ini ketika sholat jangan sampai seperti ini, dalam keadaan seperti ini ya, bisa dilihat ya. Saya karena ininya, tapi harus agak ini ya, dibuka. Jadi biar tersentuh dahinya.
Menekan sekedar berat kepala, tidak ada tujuan untuk sujud. Tidak sujud tempat yang bergerak jika ia bergerak. Ya. Meninggalkan tempat bagian punggung, merendahkan bagian kepala, tumak ninah dalam sujud. Nah itu tumak ninah dalam sujud. Jadi sujud itu tenang, ya. Jangan sujudnya terburu-buru, ya. Nah ini waktu-waktu sholat. Ya, waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat dan berakhir. Nah ini pokoknya kalau ini bisa apa namanya dilihat di kalender saya, di kalender yang sudah ada apa namanya ada waktunya, waktu sholatnya. Coba diperhatikan itu ya. Jadi ketika sholat itu inna sholata karena sholat mu'minina kita mawquta. Jadi sholat itu memang sudah ada waktunya, sudah ketentuannya. Nah, yang ahli masalah ini ada ahli namanya ahli ilmu falak ya. Falak berarti kita menyerahkan saja pada ahlinya karena kita bukan ahlinya, ya tinggal lihat di kalender saja sesuai dengan waktu yang ada di kalender seperti itu. Ya. Nah, ini sholat yang apa namanya? Sholat itu haram manakala tidak mempunyai sebab terdahulu atau sebab bersamaan. Ya. Nah, kapan haram sholat? Ketika matahari terbit, ya, sampai naik kira-kira sama dengan ukuran tongkat atau tombak. Ketika matahari bergeser ke tengah, kecuali pada hari Jumat karena ada sholat qobliyah Jumat. Ketika matahari kemerah-merahan, ketika sesudah sholat subuh, ketika sudah sholat asar. Nah, makanya itu ketika itu tidak ada sholat ya, tidak ada sholat ba'diyah ya, ketika setelah subuh ataupun setelah asar. Lalu tempat saktah berhenti dari membaca waktu sholat itu ada 6 macam. Antara takbiratul ihram dan iftitah. Jadi tidak diwasol ya, tapi berhenti sebentar. Lalu ketika doa iftitah dan ta'awuz itu pun juga berhenti sebentar. Antara ta'awuz dan baca Fatihah itu pun silahkan berhenti sebentar. Ya, ketika antara Fatihah dan juga Amin itu pun juga berhenti sebentar, tidak boleh diwasol. Dan antara membaca Amin dan membaca surat Quran ini pun juga berhenti sebentar. Bahkan kalau dalam madzhab Syafi'i itu baiknya imam itu agak memberi waktu karena nanti setelah membaca surat Fatihah maka makmum pun membaca surat Fatihah tapi dalam hati disirkan. Ya. Lalu membaca surat dan ruku. Mas, ya, itu. Ya. Di sini rukun-rukun yang diwajibkan tumak ninah, tenang. Ya, ketika sholat itu ada 4, yaitu ketika ruku, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Nah ini berarti sampai sujud sahwi ya, sujud sahwi. Insya Allah nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang tentang sujud sahwi materi. Nah ini sujud sahwi. Kalau masalahnya masih ada, tapi kalau nggak ada berarti tetap ya bab sholat dianggap masuk, dianggap sudah selesai ya. Jadi toharoh, sholat, saum, zakat itu materi yang akan diujikan buat nanti ujian pesantren, ujian akhir pesantren. Ya, nanti ujian seperti yang Ustadz sudah sampaikan, nanti ada 2 macam. Pertama ujian tulis yaitu ujian akhir pesantren. Nanti pula jangan lupa ada ujian komprehensif, yaitu nanti kalian satu persatu akan diuji seperti sidang begitu ya. Apa nanti sistemnya online atau offline nanti insya Allah akan dibahas kemudian, tapi dipersiapkan. Nanti insya Allah untuk materinya dari buku yang dikarang oleh Kiai Rozi, kalian membahas apa saja, nanti insya Allah masing-masing tiap orang mungkin ada yang beda begitu. Misalnya nanti ada bahas sholat duha siapa saja, yang bahas itu ibadah yang lain siapa saja. Ada pertanyaan? Cukup ya? Berarti tadi kalau yang telat-telat silakan. Selain daripada Agyar dan Siti yang sudah datang, berarti ada 4 orang di sini ya yang tidak ada. Alfian, Akila, Arai, Dafa, Jafi, Halida, Jingga, Faras, Naila, Sarah Devi ya. Ada 10 orang.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tat izin